warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Power Supply hari ini ingin menyajikan hasil wawancara kami mengenai gawai elektronik yang berupa ponsel. Saya Muhammad Diasulasio dari absen 24. Saya Maudia Rawati dari absen 20. Saya Najwa Emilia Panggabean dari absen 26. Saya Iqbal Irwansyah dari nomor absen 16. Berikut hasil wawancara kami mengenai gawai elektronik yang berupa ponsel. Baik bang, namanya siapa ya bang? Nama saya Alim. Oh ya bang Alif. Bang Alif udah berapa lama bang kerja di bidang ini bang? 7 tahun. 7 tahun, berarti dari tahun 2016 ya bang? 2016. Ya. Nah di sini mau nanya beberapa pertanyaan nggak bang buat tugas sekolah kami? Coba tanyain, kalau bisa dijawab. Ya baik bang. Seperti apa ciri-ciri HP yang terkena virus? Yang pertama, banyak iklan. Pop up iklan. Mau iklan apapun, mau ada iklan judi online, iklan semacam kayak situs-situs belanja online kayak Lazada, Shopee, segala macam itu iklan. Atau bisa juga iklan-iklan situs porno yang utama. Itu hati-hati kayak gitu. Lemot efeknya, untuk di handphone lemot atau nggak bisa disentuh, dan banyak lagi macam efek-efek dari kena virus kayak gitu. Selanjutnya, apa saja sih merek HP yang sering rusak? Yang sering rusak kebanyakan, hampir semua handphone pasti bermasalah. Kembali lagi ke yang pakainya. Yang paling sering yang keluar masuk itu kayak Oppo, Vivo, itu aja. Di sini ada lanjutan soal nomor 3, bagaimana cara mengkondisikan HP agar tidak lemot ya? Yang pertama harus rajin, telaten, artinya rajin bersihin, rajin buang-buangin data atau dokumen atau foto yang sudah nggak dipakai, terutama banyak broadcast dari semacam broadcast dari WhatsApp, seringnya nonton dari YouTube, apalagi sekarang zamannya lagi banyak yang pakai TikTok. Nah, itu rajin dibersihin per aplikasi, manual bisa, atau minimal per 3 hari sering dibersihin, itu dijamin awet. Kalau Selanjutnya, jika HP terkena virus, bagaimana cara memperbaikinya? tergantung virusnya sudah masuk ke dalam sistem atau belum. Kalau sudah masuk ke dalam sistem, tidak ada cara lain selain install ulang lewat PC atau laptop, terkecuali belum masuk ke dalam sistem. Kalau belum masuk ke dalam sistem, langkah paling ringan itu dikembalikan ke setelan pabrik atau di factory reset. Itu paling ringan. Selanjutnya, selain rusak karena virus, adakah masalah lain yang dapat menyebabkan rusaknya HP? Banyak. Salah satu contoh overcharging. Overcharging artinya dicas semalaman, yang punya tidur handphone dicas dalam keadaan nyolok terus ke dalam listrik. Itu salah satu dampak kerusakan. Lambat laun bisa rusak, mulai dari baterai rusak, bisa dari masuk ke dalam mesinnya juga rusak. Itu salah satu yang paling banyak, paling sering dilakukan sama yang masing-masing punya handphone. Itu paling banyak. Pertanyaan ke-6, bagaimana cara memperbaiki masalah tersebut? Masalah yang mana? Masalah apa? Situs. Kalau permasalahannya masih masalah program atau software atau perangkat lunak, salah satu contohnya bisa dengan diinstal ulang lewat PC atau laptop. Kerusakan seperti itu biasanya karena banyaknya menyimpan data atau banyaknya terinfeksi sama virus. Penanganannya bisa diinstal ulang lewat PC. Kalau belum bisa mengatasi sendiri, bisa dibawa ke tempat perbaikan handphone, atau bisa dilakukan sendiri dengan mengikuti panduan dan tata cara yang tersedia di situs masing-masing handphone. Kalau untuk permasalahan mesin, penjabarannya sangat luas, tergantung daerah mana yang rusak, blok mana yang rusak, itu bisa diperbaiki. Semua kerusakan bisa diperbaiki, tidak ada kerusakan yang tidak bisa diperbaiki, semua pasti bisa.
Lanjut pertanyaan ke-7, adakah saran agar terhindar dari masalah tersebut? Kalau untuk menghindari terinfeksinya handphone dengan virus, yang pertama rajin dibersihkan manual. Kalau memang sering browsing, sering buka-buka aplikasi semacam Google, Chrome dan lain-lain, aplikasi browser, dengan dibersihkan per situsnya aja itu sudah bisa menghindari dari masuknya virus ke dalam smartphone. Karena internet itu bisa dibilang bagaimana kita menggunakannya. Internet bisa jahat kalau kita salah menggunakannya. Internet bisa baik kalau kita menggunakannya dengan bijak. Jadi bagaimana kita menggunakannya, kembali lagi ke kitanya sendiri. Kalau untuk masalah yang lain, handphone paling anti dengan air. Jangan kena air, jangan kerendam, insya Allah aman. Handphone paling anti dengan drop down atau jatuh. Kalau pemakaiannya apik, nggak pernah jatuh atau terbentur benda-benda yang keras, insya Allah aman. Awet, sampai kapan awet ya. Jadi Bang, ada nggak sih saran merek atau jenis HP yang bagus dan baik untuk digunakan, yang awet misalnya contohnya? Kalau pertanyaannya seperti itu, jawaban saya nggak memilih atau nggak memihak salah satu provider, salah satu vendor. Umpamanya Oppo, Vivo, semuanya baik. Semua yang sudah dipasarkan di toko-toko, semua yang udah lulus uji sertifikasi pastinya bagus, pastinya baik. Dan kembali lagi, bagaimana cara kita menggunakannya. Setelah keluar dari quality control masing-masing vendor, itu dijamin sudah lulus. Artinya sudah siap pakai. Kalau pertanyaannya mana yang bagus, semuanya bagus. Bisa dilihat dari segi harganya, tergantung kebutuhannya mau dipakai buat apa. Ada buat gaming, ada buat fotografi, ada buatnya daily user aja, buat pemakaian sehari-hari aja itu ada. Tinggal kita mau kemana. Kalau buat gaming ada yang untuk gaming, kalau untuk pemakaian sehari-hari saya rasa handphone kayak yang kita pakai sekarang ini kayaknya udah cukup. Tinggal bagaimana lagi ke kitanya aja. Ada nggak sih Bang tips dan trik atau saran yang bisa dilakukan agar HP-HP itu terhindar dari yang terjatuh, misalnya terkena air? Ada casing khususnya ke led? Kalau untuk seperti itu, kalau untuk aksesoris sebenarnya banyak sekarang, kayak macam showcase atau hardcase casing pendukung menjaga supaya dia kalau terjatuh drop down nggak terlalu berimbas ke handphone, itu ada. Terus screen guard juga ada. Tapi kembali lagi, kalau screen guard logikanya aja, screen guard itu kaca apabila terbentur benda keras akan pecah. Mau harga yang murah sampai yang mahal jutaan pun sama, intinya basicnya sama. Kaca apabila terbentur benda keras pasti pecah. Kalau untuk menghindari itu kembali lagi ke yang punyanya. Kalau yang punyanya apik, telaten, gak akan jatuh. Kalau yang makainya asal-asalan, ceroboh, jatuh, kerusakan pasti mungkin. Saya rasa cukup untuk kalau menjaga supaya handphone itu nggak jatuh gimana. Gampang, kembali lagi aja kayak gitu tadi. Jadi bagaimana cara kita menggunakan, sekarang banyak kok buat case pendukung, atau bisa pakai tali, atau bisa pakai ada juga tas handphone juga, itu bisa digunakan. Jangan dicampur adukan handphone itu dengan benda-benda keras seperti kunci, seperti korek, atau seperti apapun itu di dalam satu tas, itu jangan, karena bisa berimbas sama handphone tadi. Paling sering itu handphone diletakkan di dashboard motor, itu yang paling sering, dan lebih banyak berimbas ke handphone. Iya mungkin dalam hitungan waktu sebentar enggak, tapi imbasnya jangka panjang. Salah satunya screen-nya error atau LCD-nya error, touchscreen-nya error, itu akibat benturan seperti itu tadi. Handphone bagusnya untuk handphone itu tidak dicampurkan dengan benda-benda keras atau tidak ditaruh di tempat-tempat yang tidak stabil. Jadi handphone itu bagusnya diletakkan di tas, tempat yang aman, yang safety,
tidak banyak getaran, goyangan. Insya Allah. Udah baik mas.